Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu kembali dalam mata pelajaran IPS bab perubahan sosial budaya bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi yang terakhir di bab perubahan sosial budaya, yaitu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Baik, kita lihat apa saja faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya sebagai berikut. Ya, faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama yaitu adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Yang kelima adalah adat istiadat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor kehidupan masyarakat yang terasing. Kehidupan masyarakat yang terasing menyebabkan suatu masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi. Hal ini menyebabkan pola-pola pemikiran dan kehidupan masyarakat menjadi statis atau tetap. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dikarenakan kehidupan masyarakat yang terasing dan tertutup. Contohnya masyarakat-masyarakat yang tinggal di pedalaman. Tapi mungkin juga karena masyarakat itu lama berada di bawah pengaruh masyarakat lain atau terjajah. Yang berikutnya, sikap masyarakat yang masih tradisional. Yaitu suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, bahkan sistem kebudayaan, dan yang diwariskan secara turun-temurun. Sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau dapat membuat terlena dan sulit menerima kemajuan dan perubahan zaman. Lebih parah lagi jika masyarakat yang bersangkutan didominasi oleh golongan yang konservatif atau pemikirannya masih pemikiran zaman dulu. Yang berikutnya, adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Sikap yang demikian banyak dijumpai dalam masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa lain, misalnya bangsa Barat. Mereka mencurigai semua hal yang berasal dari Barat karena belum bisa melupakan pengalaman pahit selama masa penjajahan. Sehingga mereka cenderung menutup diri dari pengaruh-pengaruh asing. Yang berikutnya, adat istiadat. Adat atau kebiasaan merupakan pola-pola perilaku bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kalanya adat dan kebiasaan begitu kuatnya sehingga sulit untuk diubah. Misalnya, memotong padi dengan mesin dapat mempercepat proses pemanenan. Namun, karena adat dan kebiasaan masyarakat masih banyak yang menggunakan sabit atau ani-ani, maka mesin pemotong padi tidak akan digunakan. Yang berikutnya, nah ini salah satu contoh keragaman budaya di Indonesia, yaitu dari segi suku bangsa. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Dan salah satunya ini suku bangsa yang berada di Papua atau Irian Jaya, yaitu suku Asmat. Nah, kita akan mengenal bagaimana suku Asmat itu. Suku Asmat berdiam di daerah sangat terpencil dan daerah tersebut masih merupakan hutan yang alami. Ya, mereka tinggal di pesisir barat daya Irian Jaya atau Papua. Mulanya orang Asmat ini tinggal di administratif Kabupaten Merauke. Berikut ya etnografi suku Asmat. Kondisi alam dan lingkungan. Suku Asmat mendiami daerah dataran rendah yang berawa dan berlumpur, serta ditutupi oleh hutan yang sangat lebat. Ciri-ciri fisik bertubuh, ya, bentuk tubuh orang Asmat berbeda dengan penduduk lainnya yang berdiam di pegunungan.
di bagian pantai lainnya. Tinggi badannya untuk laki-laki 1,67 hingga 1,72, sedangkan untuk perempuan 1,60 hingga 1,65. Bahasa yang digunakan orang Asmat termasuk dalam kelompok bahasa yang oleh para ahli linguistik disebut sebagai bahasa certain definition di bahasa-bahasa bagian selatan di Irian Jaya. Bahasa ini pernah dipelajari oleh golongan Furhoff ya, tahun 1965 menjadi film bahasa-bahasa Irian atau Papua non-Melanesia. Sistem teknologi, ya, orang Asmat telah memiliki peralatan serta cara untuk mempertahankan hidupnya. Mereka telah memiliki kemampuan untuk membuat jaring sendiri yang terbuat dari anyaman daun sagu. Senjata, perisai digunakan oleh orang Asmat untuk melindungi diri dan dari tombak dan panah musuh dalam peperangan. Pola ukiran pada perisai melambangkan kejantanan. Makanan orang-orang Asmat tidak mengenal besi, selain itu tidak juga ditemukan tanah liat pada daerah itu, sehingga tidak mengenal barang-barang keramik. Oleh karena itu, orang-orang Asmat bisa memasak makanan di atas api terbuka. Yang berikutnya perhiasan. Orang Asmat berhias mempercantik diri menggunakan kepercayaannya masing-masing. Sesuai kepercayaan, mereka biasanya berhias dengan mengidentikan diri seperti burung, misalnya titik-titik putih pada tubuh yang diidentikan pada burung, tempat berlindung dan perumahan. Menurut tradisi orang Asmat, dalam sebuah kampung terdapat dua macam bangunan, yaitu rumah bujang dan rumah keluarga. Rumah bujang ditempati oleh pemuda-pemuda yang belum menikah dan tidak boleh dimasuki oleh kaum wanita dan anak-anak. Sedangkan rumah keluarga biasanya didiami oleh satu keluarga inti yang terdiri dari seorang ayah, seorang atau beberapa istri dan anak-anaknya. Alat musik yang biasa digunakan orang Asmat adalah tifa, yang terbuat dari selonjor batang kayu yang dilobangi. Pahatan tifa berbentuk pola leluhur atau binatang yang dikeramatkan. Alat transportasi dan perlengkapan. Masyarakat Asmat mengenal perahu lesung sebagai alat transportasinya. Pembuatan perahu dahulunya digunakan untuk persiapan suatu penyerangan dan pengayauan kepala. Yang berikutnya sistem mata pencarian. Mata pencarian hidup orang Asmat di daerah pantai adalah meramu sagu, berburu binatang kecil, dan mencari ikan di sungai, danau maupun pinggir pantai. Kehidupan di perkampungan. Dengan didirikannya perkampungan bagi orang Asmat, maka kehidupan mereka yang semi nomad itu mulai berubah. Biasanya kampung yang satu berjauhan dengan kampung yang lainnya. Organisasi sosial. Dalam kehidupan orang Asmat, peran kaum lelaki dan kaum perempuan itu berbeda. Kaum lelaki memiliki tugas menebang pohon dan membelah batangnya. Pekerjaan selanjutnya seperti menumbuk sampai mengolah sagu dilakukan oleh kaum perempuan. Sistem kekerabatan atau keluarga. Dasar kekerabatan Asmat adalah keluarga inti monogami atau kadang-kadang poligini ya, yang tinggal bersama-sama dalam rumah panggung seluas 3 meter kali 5 meter kali 4 meter yang sering disebut dengan tisem. Pernikahan ya, lembaga pernikahan seorang anak dalam masyarakat Asmat biasanya diatur oleh kedua orang tua kedua belah pihak tanpa diketahui oleh sang anak. Sistem pemerintahan. Setiap kampung yang didirikan di wilayah masyarakat Asmat terdapat satu rumah panjang yang merupakan semacam balai desa di mana para warga kampung berkumpul membicarakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan seluruh warga. Dan berikutnya sistem pengetahuan. Orang Asmat berdiam di lingkungan alam terpencil dan ganas dengan rawa-rawa berlumpur yang ditumbuhi pohon bakau, nipah, sagu, dan lainnya. Perbedaan pasang dan surut mencapai 4-5 meter. Pengetahuan itu dimanfaatkan oleh orang Asmat untuk berlayar dari satu tempat ke tempat lainnya. Kesenian. Ragam kesenian suku Asmat banyak dilakukan adalah seni pahat atau ukir. Benda-benda hasil ukiran Asmat yang menarik adalah perisai, tiang, bis, ya, patung bis atau luhur, dan tifa. Nah, etnografi suku Asmat. Jadi, faktor penghambat perubahan sosial di suku Asmat antara lain yang pertama, sikap masyarakat Asmat yang masih tradisional.
Yang kedua, kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Yang ketiga, perkembangan iptek yang masih terhambat. Yang keempat, sifat penduduk yang konservatif atau tertutup. 5. Rasa khawatir jika adat suku tersebut berubah. 6. Masyarakat Asmat masih mengandalkan budaya zaman kuno. 7. Masyarakat Asmat tidak ingin mengikuti perkembangan zaman. Oke, berikutnya. Ya, terima kasih. Itulah faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.